مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-23 tentang amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Amar artinya perintah, ma'ruf artinya yang baik, nahi artinya larangan, mungkar artinya perbuatan yang keji. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ma'ruf adalah ismun jami'un, ya. Dia adalah nama. Nama apa? Likulli ma urifa min ta'atillahi wat taqarrubu ilaihi wal ihsani ilan nas. Jadi segala kebaikan, segala kebaikan yang diketahui, yang dipahami, yang dimengerti. Semua yang dianjurkan oleh agama, semua yang diperintahkan oleh agama, maka sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk memerintahkan, mengajak, membantu, memfasilitasi orang-orang, manusia-manusia agar mau berbuat kebaikan. Ya. Apakah amar ma'ruf itu dilakukan secara perorangan atau juga dilakukan secara bersama-sama? Ya. Apakah di tingkat rumah tangga ataukah di tingkat lingkungan kita atau di masyarakat kita atau di bangsa kita atau di negara kita? Jadi amar ma'ruf itu meliputi seluruh tempat di mana kita berada. Di rumah, di masjid, di pasar, di kantor, di tempat wisata, di pabrik. Nah, maka ini bab sangat penting sekali. Ya, kata ulama di dalam kitab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang menjadikan agama itu tegak. Sebab kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi kemaksiatan akan merajalela, ya. Kemudian dosa ada di mana-mana, ya. Kemudian orang jahil, tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini, demi amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka Allah mengutus nabi. Ya, maka Allah mengirim rasul dan Allah menurunkan kitab suci. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini ada adab
dan juga ada syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah bahwa kita mengerti ya, yang kita perintahkan itu adalah perbuatan yang ma'ruf. Ya. Ataupun yang kita cegah itu adalah perbuatan yang mungkar. Jangan sampai ya dia memerintahkan sesuatu yang tidak ma'ruf ya, dan juga mencegah sesuatu yang tidak mungkar. Dan kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita juga harus mengerti tentang fikih aulawiyah, fikih prioritas, mana yang harus kita dahulukan, ya, bukan membabi buta. Jadi syarat yang pertama adalah al-ilmu bi annal ma'rufa ma'ruf wa annal munkara munkar. Jadi paham dulu bahwa yang ma'ruf itu adalah ma'ruf dan yang mungkar itu adalah mungkar. Sebab kalau tidak begitu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka nanti dia berdakwah, dikiranya dia berdakwah kepada kebaikan, oh ternyata dia berdakwah kepada sebuah kemungkaran ataupun sebuah kekeliruan. Ada orang pernah datang kepada Syekh Al-Ghazali bertanya begini, Syekh, saya mau bertanya, itu jam tangan dipakai di tangan kanan atau dipakai di tangan kiri? Coba itu pertanyaan. Lalu dijawab oleh beliau, ya, Anda bikin jam tangan, katanya. Setelah itu Anda mau pakai di kaki juga nggak apa-apa jam tangan itu. Kenapa? Karena orang ini sibuk mempermasalahkan remeh, ya, sibuk mempermasalahkan hal kecil, tapi lupa dengan hal besar. Ya. Perjuangkan supaya bangsamu ini, umatmu ini, masyarakatmu ini menjadi bangsa yang mampu menciptakan jam tangan. Ya, jangan hanya menjadi bangsa yang konsumtif, ya, yang menjadi pasar bagi bangsa-bangsa lain. Jadi jamaah rahimakumullah, syarat yang pertama dalam melaksanakan amar ma'ruf itu bahwa kita mengetahui bahwa yang ma'ruf itu adalah ma'ruf dan yang mungkar itu adalah mungkar. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, yakin bahwa orang tersebut memang melakukan yang mungkar, baru kita ingkari. Jadi jangan dasarnya itu suudzon, buruk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dugaan-dugaan. Karena sebahagian daripada dugaan itu adalah dosa. Jadi kalau ada orang kita lihat nggak sholat, jangan langsung marah-marah. Ya. Jangan kita langsung cemberut. Ya. Tapi tanyakan dulu baik-baik. Ya. Boleh jadi dia udah sholat di masjid yang lain. Ya. Atau boleh jadi dia musafir. Ya. Dan dia sudah sholat jamak. Namanya jamak takdim. Nah. Tapi tanyakan baik-baik dulu, Bapak udah sholat belum? Dek, udah sholat atau belum? Bisa juga dibilang, kok adik tak pernah kami lihat di masjid? Gitu. Kenapa nggak pernah datang ke masjid?
Tapi Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan ini bukan tanpa resiko. Banyak orang yang benci mungkin. Banyak orang yang nggak suka. Tapi insya Allah apabila dilakukan dengan ikhlas dan niat kita adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang kita dakwahi, ya, menginginkan maslahat untuk dia, sekali dua kali dia mungkin tidak suka. Tapi itu tidak masalah. Memang nabi-nabi pun banyak yang tidak suka. Ya kan? Rasul aja banyak yang tidak suka. Apalah kita ini dibanding dengan nabi dan dibanding dengan Rasul. Jadi ketika orang tidak menerima nasihat kita, ketika orang tidak menerima amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kita sampaikan, jangan langsung kapok, jangan langsung berhenti. Udahlah, saya udah capek. Ingatlah Nabi Nuh alaihissalam yang terus-terusan berdakwah, ya, kepada anaknya. Bahkan sampai detik-detik terakhir pun dia mengajak anaknya untuk beriman. Dia bilang apa? Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anak, ayo naik ke kapal dan janganlah jadi orang yang kafir. Jamaah rahimakumullah. Makanya Nabi pun ketika sholat Jumat sedang khutbah, beliau lihat ada orang masuk ke masjid dan langsung duduk. Mestinya kan adabnya apa? Masuk masjid ngapain, Pak? Sholat dulu. Sholatnya sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi tidak langsung menegur orang ini. Ya. Tapi Nabi bertanya dulu, as-shallaita, apakah engkau telah sholat? Ya. Padahal Nabi sendiri melihat bahwa dia langsung duduk. Nabi melihat dia belum sholat. Belum sholat tahiyatul masjid. Tapi itulah adab. Ya, bahwa ditanyakan dulu baik-baik. Ya, apakah engkau sudah sholat atau belum? Nah, jadi pastikan dulu Bapak dan Ibu rahimahullah bahwa dia memang melakukan kemungkaran. Jangan sampai nanti Bapak lihat tetangganya berduaan dengan perempuan yang masih muda di mobil. Ya. Terus langsung dipoto, disebarkan di media sosial. Ini tetangga kita sudah berselingkuh katanya. Ya, ini tetangga kita berduaan dengan wanita. Ya, pastikan dulu siapa wanita itu. Jangan-jangan itu apa? Adiknya. Atau jangan-jangan itu keponakannya. Ya. Jadi dalam ayat itu kan dikatakan jangan kamu berlaku suudzon daripada kamu nanti menyesal di kemudian hari. Jadi al-muhim yang penting adalah kita harus mengetahui bahwa yang ma'ruf itu ma'ruf dan yang mungkar itu adalah mungkar. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, bahwa dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu jangan kasar. Jangan marah-marah. Jangan bentak-bentak. Jangan memaki. Jangan mencaci. Jangan merendahkan. Ya. Tapi lakukanlah dengan penuh kasih sayang. Walau kunta fadzzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Andai kata engkau menyampaikan agama ini dengan keras dan kasar,
ya, tanpa menjaga perasaan orang, ya, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. Jadi kita harus menjaga perasaan orang. Ya. Kemudian kita juga harus mengetahui latar belakang orang. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang Arabi datang dari kampung. Dia kencing berdiri di dalam Masjid Nabawi. Ya. Sahabat udah marah-marah. Ya, kesal, jengkel melihat orang ini masa kencing di dalam masjid. Ya. Tapi apa kata Nabi? Biarkan, jangan diapa-apakan. Tunggu sampai dia selesai pipis, baru ambil air kemudian siram. Ya. Kenapa Nabi begitu? Karena Nabi tahu bahwa dia adalah orang baru. Hadisu ahdim bil Islam, orang baru masuk Islam, nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa. Nah, baru setelah itu disampaikan kepada dia, masjid ini adalah tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang terhormat. Jangan kencing di dalam masjid. Udah selesai. Tapi beda sikap Nabi dengan seorang sahabat yang pakai cincin emas. Ayo. Diambil Nabi cincinnya langsung dilempar sama Nabi. Kenapa berbeda? Kenapa Nabi sama orang ini kasar? Karena orang ini adalah orang yang sudah paham, udah mengerti, udah dilarang, tapi tetap aja kan nggak boleh pakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai perhiasan emas bagi laki-laki. Nggak boleh, kalau perempuan boleh. Jadi seperti yang terjadi di satu masjid, datang orang ke masjid pakai kalung emas dia. Ya. Datang orang, dia bilang apa? Haram. Ya, ini nggak boleh. Ini perbuatan keji, ini perbuatan mungkar, ini perbuatan haram. Lah orang mau sholat, dia nggak paham, dia nggak tahu kalau pakai emas itu nggak boleh. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia benci kepada masjid. Ya. Tidak suka kepada orang yang berdakwah tadi. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, sampaikanlah dakwah itu dengan lemah lembut dan juga dengan kasih sayang. Ada orang yang menasihati Harun ar-Rasyid dengan kasar, dengan marah-marah, padahal beliau adalah seorang khalifah. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, qad arsalallahu man huwa afdalu minka ila man huwa aswa'u minni. Allah telah mengutus seseorang yang lebih mulia daripadamu kepada orang yang lebih hina daripadaku. Tapi Allah berpesan kepada dia, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah dengan bijak, sampaikanlah dengan lemah lembut. Ya, jangan dengan marah-marah. Ya. Supaya dakwah kita itu diterima. Jangan menyudutkan. Ya. Jangan memposisikan diri kita sebagai orang suci tanpa dosa. Ya. Hendaknya ketika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita bagaikan seorang dokter yang menghadapi pasiennya. Ya. Musuh dokter ini bukan pasiennya, tapi musuhnya adalah penyakit yang ada di dalam diri pasien ini yang harus disembuhkan. Bapak dan Ibu rahimakumullah.
Syekh bin Utsaimin menceritakan sebuah cerita. Ya. Waktu itu menjelang sholat maghrib, ada orang sudah adzan, tapi dia masih sibuk menggali sumur. Kemudian datang petugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Marah-marah. Ya, kepada orang yang sedang bekerja ini. Bilang, kamu ini katanya sudah adzan masih aja nggak berhenti kerja. Ayo ke masjid. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia ambil tongkat, kemudian dipukul petugas ini. Itu, dipukul petugas. Keesokan harinya datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ke tempat itu sambil mengatakan, ini sudah adzan katanya. Ayo kita ke masjid. Ya, tinggalkan dulu sebentar. Nanti habis sholat balik lagi ke sini. Ya, nggak ada masalah. Ya. Akhirnya kata orang itu apa? Baik katanya. Saya mau ke masjid katanya. Kemarin saya ketemu orang galak katanya. Marah-marah sama saya katanya. Saya pukul pakai tongkat katanya. Coba disampaikan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, orang mau menerima. Tapi dakwahnya sama. Ya, isi dakwahnya sama. Tapi caranya berbeda. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yu'ti ala ribki ma la yu'ta alal unfi. Allah memberikan keberhasilan dengan cara lemah lembut yang tidak didapatkan dengan cara kasar. Ya. Dengan cara lemah lembut dan bukan dengan cara yang kasar. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini juga, kalau kita memerintahkan orang kepada perbuatan yang ma'ruf dan melarang orang dari perbuatan yang mungkar, jangan sampai menimbulkan mungkar yang lebih besar. Apa yang dimaksud menimbulkan mungkar yang lebih besar? Ya, pernah suatu ketika Al-Imam Ibn Taimiyah jalan di kota Damaskus bersama beberapa orang sahabatnya. Dia lihat orang Tatar, ya, penjajah, minum khamar dan mabuk. Ya, tapi beliau diam aja, nggak mengingkarinya. Ditanya sama murid-muridnya dan teman-temannya, Syekh, kenapa engkau tidak mengingkari mereka yang minum khamar? Kata dia apa? Biarkan aja mereka minum khamar. Nanti kalau kita larang mereka minum khamar, mereka akan membunuhi kaum muslimin. Ya, mereka akan merampas, mereka akan membunuh, dan mereka akan membantai. Itu. Jadi jangan sampai mencegah dari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah ada syarat bahwa orang yang memerintahkan kepada ma'ruf bahwa dia telah melakukannya? Apakah ada syarat dalam mencegah yang mungkar bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang mungkar itu? Pendapat yang paling sahih bahwa tidak ada persyaratan itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Tapi berjalan bersamaan. Ya. Jangan tunggu dulu bahwa kita betul menjadi manusia yang suci seperti Nabi, baru kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, sampai kapan itu? Karena kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
itu seperti kita mencuci piring, Pak. Kalau kita cuci piring, bukan hanya piringnya yang bersih, tapi apa? Tangan kita juga bersih. Jadi dai itu adalah orang yang peduli dengan lingkungannya. Peduli. Di rumahnya dia peduli. Di tempat kerjanya dia peduli. Dimanapun dia berada, dia peduli. Tidak cuek. Ya, penyakit bangsa Indonesia sekarang adalah cuek. Sampai-sampai kalau ada perampok masuk ke kendaraan umum, ya, yang lain diam aja. Maka perampok itu beraksi, ya, dengan sesuka hati. Kenapa berani beraksi dengan sesuka hati? Karena tidak ada yang berani. Karena tidak ada yang melawan. Coba kalau orang melawan bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian satu lagi, syarat daripada amar ma'ruf dan nahi munkar itu bahwa niat kita, motivasi kita adalah ingin menegakkan agama Allah. Adalah ingin maslahat. Bukan tujuan kita mau balas dendam. Bukan tujuan kita mau marah-marah. Bukan tujuan kita mau menunjukkan kepada dia siapa kita, biar lo tahu siapa gua, katanya. Bukan itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Islahu ibadillah. Kita ingin menjadi orang yang memperbaiki, ya, reformasi, ya, muslihin. Tidak cukup orang untuk masuk surga itu hanya saleh, tapi dia juga harus menjadi orang yang muslih, yaitu orang yang baik. Maka di dalam ayat ini, wal takum minkum ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini, sesungguhnya kita sedang menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perintah Bapak Presiden, bukan perintah Bapak Menteri, bukan juga perintah Bapak Bupati, tapi ini adalah perintah Allah, Khaliqus samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Allah yang menurunkan kitab suci. Allah yang mengutus para nabi, memerintahkan kepada kita untuk peduli dengan lingkungan kita, ya, dengan sekitar kita. Ya. Maka di sini dikatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka di An-Nisa itu ada dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khair, enggak ada kebaikan, enggak ada yang baik dalam pembicaraan mereka, dalam diskusi-diskusi mereka, illa man amara bis sadaqah, kecuali memerintahkan orang untuk bersedekah, au ma'rufin, ataupun perbuatan baik, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan semua itu ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridho dari Allah,
Ya, bukan karena menginginkan pujian dan sanjungan. Ya. Bukan pula karena ingin balas dendam, tapi ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha Allah. Fasawfa nu'tihi, kami akan berikan kepadanya ajran azima, pahala yang sangat besar. Bapak dan Ibu rahimahumullah. Yakhudul mar'u min ajlil la'ali, fama baluka man talabal al-ala'i. Orang mau menyelam lautan demi mendapatkan mutiara di dasarnya. Ya, maka bagaimana pendapatmu untuk mendapatkan ajron azimah, pahala yang besar? Maka kita pun harus rela mendapatkan resiko. Ya, sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu mengandung resiko. Ya, mungkin nanti kita akan dikata-katai, mungkin kita akan dibenci, mungkin kita akan dimusuhi, mungkin banyak orang yang tidak nyaman, mungkin banyak orang yang tidak tenang, tapi itulah perintah Allah. Ya, masyarakat kita maunya baca Quran, maunya sholat sunnah, ya kan? Maunya sedekah. Bukan tidak baik, itu baik. Tapi man lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Siapa yang akan melaksanakan tugas ini? Siapa yang akan melaksanakan tanggung jawab ini? Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah mas'uliyatul jami', tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab para ustadz dan kiai, tapi adalah tanggung jawab setiap dari kita. Mana mungkin ustadz bertanggung jawab dengan apa yang ada di rumah kita? Kalau bapak ibu membiarkan anaknya keluar dari rumah dengan tidak memakai kerudung, dengan baju yang sempit dan you can see, dan juga rok mini, mempertontonkan auratnya, kenapa dibolehkan? Kenapa diizinkan? Ya. Kenapa dibiarkan anaknya tidak sholat? Kenapa tidak dibanguni sholat subuh? Kenapa dibiarkan anaknya keluyuran sampai tengah malam? Ya. Karena orang tuanya diam, karena orang tuanya cuek, karena orang tuanya tidak pernah menegur, maka anaknya pun akan berbuat semaunya saja. Makanya tadi kita katakan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar maka agama ini akan tegak. Tapi tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar maka maksiat merajalela. Kemungkaran terjadi di mana? Terjadi di mana-mana. Maka Allah mengatakan di sini, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa? Adalah orang yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tariqul falah, jalan keberuntungan, ya, jalan kesuksesan, ya, adalah jalan orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak peduli dengan resikonya. Maka di sini diperlukan keberanian, ya, diperlukan pengorbanan. Ya. Jangan menjadi orang pengecut dan jangan menjadi orang penakut. Di sini uslub ataupun gaya bahasa yang ada di ujung ayat akhir di ujung ayat ini disebut dengan uslubul hasri, gaya bahasa pembatasan. Maksudnya apa? Ulaika, mereka saja. Ya,
mereka yang amar ma'ruf dan nahi mungkar saja yang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kesuksesan. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya di ayat yang berikutnya Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum, kamu, ya kata Allah, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah. Masya Allah, Bapak dan Ibu, kamu umat Muhammad, kamu umat akhir zaman adalah umat yang terbaik, kata Allah. Tapi bukan karena warna kulitmu, bukan karena suku, ya, bukan karena bangsa, bukan karena engkau bangsa Indonesia, dan bukan karena engkau bangsa Palestina, dan bukan karena engkau tinggal di benua Asia atau di benua Amerika atau di benua Eropa atau di benua Australia, tapi engkau menjadi umat terbaik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, manakala kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di sini pakai jamak. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak dilakukan secara personal, tapi dilakukan kolektif oleh negara, bahkan dilakukan oleh kepala negara. Karena memang kepala negara adalah yang paling mudah, yang paling gampang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia punya polisi, dia punya tentara, dia punya KPK, dia punya BIN, Badan Intelijen Negara. Ya. Dia bisa menangkap koruptor. Ya, dia bisa menghentikan monopoli. Ya, dia bisa menghentikan persaingan yang tidak sehat. Ya, dia punya BP POM. Ya, kemarin kita dengar ada apa itu? Sirup yang tercemar karena ada bahan yang berbahaya menyebabkan orang gagal ginjal. Dia punya BP POM, dia bisa tangkap itu orang-orang. Ya. Dia bisa bikin undang-undang, dia bisa bikin peraturan. Ya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak hanya dilakukan oleh orang, tapi yang lebih besar dilakukan oleh negara, dilakukan oleh bangsa, dan dilakukan bersama-sama. Menciptakan kedamaian, ya, menciptakan persatuan. Itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bangsa ini supaya saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Jangan dibenturkan agama ini dengan Pancasila. Ya. Pancasila itu dibuat oleh para ulama-ulama kita untuk menyatukan bangsa kita ini supaya jangan bermusuhan. Ya, karena tahu di Indonesia ini orang berbeda agama, berbeda etnis, berbeda suku, ya, berbeda latar belakang. Maka harus ada satu konsep yang bisa menyatukan mereka, ya, yang bisa supaya mereka saling menghormati dan saling menghargai. Itu yang kita inginkan, Bapak dan Ibu rahimahumullah.
Nah, insya Allah kita sudah menyampaikan bab amar ma'ruf nahi mungkar, maka mulai hari ini jangan lagi ada yang takut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari yang terdekat. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan peringati keluarga yang terdekat. Ya, anak kita, istri kita, ya, tetangga kita, orang-orang yang ada di tempat kerja kita, siapapun yang bersentuhan dan berinteraksi dengan kita, jangan cuek, ya, jangan tidak mau tahu, ya, karena kita ingin selamat, karena kita ingin menjadi soleh dan juga ingin menjadi muslim, ingin menjadi orang baik dan juga ingin menjadi orang yang memperbaiki. Itu saja jamaah rahimakumullah untuk pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kita dan juga menambah keimanan kita dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.